بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين والعلماء العاملين والمصنفين، وخصوصا لمصنف هذه الكتاب شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ya kan Allah bin Sayyidina Suratul Muslim Suratul Ladzina An'amta 'alaihim. Kita lanjutkan mudzakarah kita yang sempat tertunda. Kita tawakufkan selama bulan Ramadan sampai akhir Syawal niki. Masih bahas mengenai kajian akidah niki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan malam ini kita lanjutkan pembahasan mengenai rukun iman yang ketiga, yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang baca dulu ibaratnya di kitab ini. Rukun iman yang ketiga, percaya kepada segala kitab yang diturunkan dari langit adalah itu dengan tafsir 4 kitab tersebut satu persatu di bawah ini dengan nama Nabi. Adapun yang yaitu dengan ijmal saja dan aturan suhuf inilah yang utama. Jadi kita sebagai seorang mukmin muslim yang mukallaf wajib mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai mukjizat penguat untuk para utusan-utusannya dari kalangan para nabi dan para rasul. Maka kalau ada orang mukmin atau muslim yang tidak mengimani atau meragukan atau mengingkari bahwa kitab-kitab itu bukan kitab Allah, atau dia katakan itu karangan-karangannya para nabi, maka semua keimanan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya seorang mukmin itu apa? Beriman tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada Rasul, juga wajib beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman orang-orang beriman dari kalangan mukmin dan juga para rasul. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Semua mereka itu para nabi, para rasul dan orang-orang mukmin beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasulnya, kepada para malaikat dan kepada hari kiamat. Dalam ayat lain Allah berfirman mengenai siapa yang meragukan atau mengingkarinya, tidak mempercayainya, dia berada dalam kesesatan yang jelas atau berada dalam kekufuran. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala min qabl. Wa may yakfur billah, siapa yang berkufur dengan Allah, ingkar kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitabnya, wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang ingkar tidak mengimani salah satunya, Allahnya atau Rasulnya atau malaikatnya atau kitabnya, dia ragukan, wah ini bukan kitab buatan Allah. Yang 4 itu nanti jelaskan apa-apa yang 4 itu. Maka faqad dhalla dhalalan ba'idah, maka dia berada dalam kesesatan yang amat jauh. Maknanya murtad sudah dia itu, keluar dari millah agama Islam. Maka kita sebagai mukmin muslim wajib iman bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab dan beberapa suhuf. Salah ya? Ada berapa kitab yang Allah turunkan itu, atau kitab samawi namanya, kitab yang diturunkan langsung oleh Allah kepada para hamba-hamba pilihannya dari kalangan para nabi dan rasul. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan banyak sekali, enggak terhitung secara ijmalnya ini, enggak terhitung banyak. Ada yang mengatakan jumlahnya 114.
Tapi yang muktamad, yang paling disepakati oleh kebanyakan ulama, itu jumlahnya 104. Kalau pendapat yang awal tadi itu banyak sekali kitab itu. Kemudian pendapat yang kedua 114 jumlah. Kemudian yang ketiga ini yang utama yaitu 104. Disebutkan di sini di kitab ini. Pertama dulu kita baca, pertama Taurat, yaitu diturunkan kepada Nabi Allah Musa, itu satu. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Allah siapa? Daud, dua sudah. Kemudian Injil Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa, berarti jadinya tiga. Kemudian Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW, jadi berapa? 4. Kemudian 60 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis. Siapa Nabi Sis? Anak daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Berarti 60 tambah 4 berapa? 64. Kemudian 30 suhuf lagi diturunkan kepada Nabi Ibrahim. 30 tambah 60 tambah 4 berapa? Berapa? 94. Kemudian 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Jadi total jumlahnya 104. Paham ya? Nah, itu sepakat atau kebanyakan pendapat para ulama yang diturunkan oleh Allah kitab itu baik berupa sebungkul kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, Quran, atau yang lembaran-lembaran yaitu suhuf kepada Nabi Allah Sis, Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi totalnya jumlahnya ada 104. Nah ini yang wajib kita imani, bukan Quran saja, tetapi semua yang sebutkan tadi, yang disebutkan di kitab ini. Kalau kita ingkari, walaupun kita percaya Al-Quran kitab Allah, tapi salah satu kitab yang 4 Taurat nggak kita yakin itu bukan dari Allah, kitab Allah, tidak diterima keimanan kita juga. Karena itu juga kitab yang Allah turunkan kepada seorang nabi Allah, yaitu Nabi Allah Musa. Dulu pedoman hidup mereka, panduan hidup mereka di zamannya Nabi Allah Musa itu pakai Taurat, sebagaimana kita sekarang pakai Al-Quran. Maka kalau kita ingkari itu bukan kitab Allah Taurat itu, sama saja kita dengan ingkari kitab-kitab yang lain, kan itu juga daripada Allah. Maka keempat ini dan ke 100 suhuf itu semua kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya sebagai pedoman hidup untuk kaumnya atau umatnya. Mafhum misalnya? Nah sekarang kita bahas satu-satu. Mungkin ini yang malam ini kita bahas 3 saja, Taurat, Zabur, sama Injil. Untuk Al-Qurannya insya Allah minggu depan kita bahas khusus, dan Al-Quran ini memang khusus diturunkan untuk kita di zaman ini. Pertama Taurat. Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kalau para ulama menyebutkannya, kitab Taurat ini disebut sebagai kitab Ahdul Qadim, kitab perjanjian lama. Jadi kalau kita dengar-dengar itu di gereja-gereja itu mereka mengatakan perjanjian, kitab perjanjian lama. Perjanjian maksudnya apa? Taurat maksudnya itu. Kitab Taurat, kitab Ahdul Qadim, kitab perjanjian lama. Isinya apa? Minimal kata para ulama isinya ada 4. Ada yang mengatakan 5 isi daripada Taurat. Yang pertama Sifrut Takwim namanya, yaitu isi pertamanya menceritakan tentang penciptaan Nabi Allah Adam. Bagaimana Nabi Allah Adam itu diciptakan, itu diceritakan dalam Taurat itu. Diceritakan oleh Allah dari apa, kemudian ditemani sama siapa. Pokok cerita Nabi Adam di surga itu diceritakan dalam kitab bagian pertamanya Taurat, maka disebut Sifrut Takwim, kitab yang menjelaskan tentang penciptaannya Nabi Allah Adam, dari apa diciptakannya, kemudian istrinya dari apa diciptakan. Beda kalau istrinya Nabi Adam itu beda penciptaannya, diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri yang paling bengkok. Jadi
Jadi ketika Nabi Adam itu walaupun di surga, seorang itu penuh dengan kenikmatan walaupun di surga, tapi kalau belum ada pasangan tetap aja tidak nyaman. Hidup kita ini jika kita ini bergaul baru nyaman hidup kita. Kalau mulai tahu hamil bergaul jadi susah gitu bau. Cuma talat tiri ini mati. Seperti itu. Nabi Adam itu tidak tenang walaupun kenikmatan segala apa yang dimau. Ya, akhirnya Nabi Adam tidur di tengah ketiduran ngelihat 2 ekor burung terbang. Dalam hatinya terbentuk pengen punya teman kayak burung ini, jadi kemana-mana berpasangan bahagia. Nah, dan tekan keinginan Nabi Adam didengar oleh Allah. Maka tidur Nabi Adam. Nah, ketika tidur itu diambil tulang rusuknya yang paling kiri, yang paling bengkok, dijadikanlah Siti Hawa. Maka perempuan itu sifatnya bengkok. Maka kalau kita mau kan perempuan itu nggak bisa dengan kasar. Kalau kasar patah. Kalau sudah patah susah. Mau diperbaiki itu susah. Lalu lamun tadi tetapnya bengkok, tetapnya kurang ajar. Terus hikmah, jangan dikerasi, tetap dengan lemah lembut. Perempuan kalau kita biarkan dia durhaka, semakin aja dia durhaka nanti. Kalau kita kerasin pukul, pecah, nanti tidak kacau sudah. Maka caranya gimana? Doakan, kirimkan Fatihah, ajak dia di majlis taklim, gitu cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu namanya Siprul Khuruj, yaitu menceritakan bagaimana proses Nabi Adam diturunkan ke dunia ini. Apa sebabnya, bagaimana ceritanya itu, apa yang dilakukan Nabi Adam itu kemudian diturunkan ke dunia ini. Di mana dia diturunkan, bersama siapa diturunkan, itu ceritakan di kitab Taurat. Dulu kan pernah kita yang bahas. Jadi jangan pernah kita mengatakan Nabi Adam itu melakukan dosa. Jadi maksum semua Nabi itu. Nah, tapi Allah katakan fa'asa Adam rabbahu, itu Allah yang mengatakan ya boleh-boleh saja. Dia Tuhan. Kalau kita nggak boleh. Nabi Adam maksum. Kemudian yang ketiga, Siprul Imamah, menceritakan tentang bagaimana Nabi Adam jadi khalifah di muka bumi ini. Itu isi Taurat. Paham ya? Dan juga perintah menyembah Allah, cerita tentang ketuhanan Allah isinya. Allah mengenalkan dirinya, kemudian Allah perintahkan untuk menyembah dirinya. Di sana ada hukum-hukum, larangan, hukum dan sebagainya. Itu isi kitab Taurat. Mengenal Allah dan ada perintah-perintah dan larangan-larangan. Ada ancaman-ancaman dan ganjaran-ganjaran. Nah, itu di antara isi kitab Taurat. Kemudian yang kedua yaitu Zabur, yaitu diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi wa ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Nah, Daud ini, Zabur ini apa isinya Zabur? Isinya kitab Zabur tidak ada perintah untuk ketauhidan itu tidak ada. Dan juga enggak ada perintah berupa ibadah, kemudian ancaman tidak ada. Isinya hikmah semua isinya. Kalau kita kerjakan ini kita dicintai oleh Allah. Kalau kita kerjakan ini kita akan disayangi oleh Allah, diridhoi Allah. Kalau kita buat ini kita akan jauh daripada Allah. Pokoknya semua isinya kata-kata hikmah. Maka orang yang hidup di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, sebelum Nabi Isa, semua ikut cara ibadahnya, ngikut Nabi Allah Musa. Karena fungsi Taurat itu bukan untuk menggantikan fungsi Zabur ini bukan menggantikan Taurat. Dia menambah saja, ditambah kata-kata hikmah di sana. Cerita-cerita, kisah-kisah, kaul-kaul hikmah, motivasi untuk semakin dekat dengan Allah. Cerita orang-orang terdahulu, Bani Israil terdahulu, itu ceritanya itu banyak di kitab Zabur. Tidak ada perintah ketauhidan. Maka pengikut Nabi Allah yang di bawahnya dan umatnya dan nabinya yang ngikut Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan sebelum Nabi Isa itu ikut kitab, masih ngikut Taurat. Karena isi daripada Zabur itu tidak ada perintah ketauhidan. Paham ya? Dia isinya hanya hikmah, kaul hikmah untuk bagaimana semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga, nah ini mungkin sedikit yang agak panjang lebar kita bahas. Kemudian yang ketiga yaitu Injil kepada Nabi Allah Isa. Injil kepada Nabi Allah Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Injil ini apa? Isinya pengukuhan, penguatan lagi. Isinya tauhid, syariat, bukan menggantikan syariat yang enggak, mengkokohkan lagi, tambah menguatkan lagi. Nambah menguatkan kitab Taurat yang dulu. Makanya kadang mereka pakai Injil, kadang mereka sebut kitab perjanjian lama. Karena kitab Taurat dulu dikuatkan dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Allah Isa tersebut. Jadi pengokohan, pengukuhan, penguatan lagi kitab Taurat yang dulu. Nah, itu isinya. Ketuhanan juga, tauhid, supaya betul-betul ibadahnya karena Allah. Kemudian juga perintah larangan dikerjakan. Dan isinya juga menceritakan tentang kisah Nabi akhir zaman, cirinya, rupanya, dari mana tempat lahirnya, dia akan dimakam, lengkap rupanya, warna kulitnya itu diceritakan di sana. Nabi Allah Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan. Tetapi ya namanya orang-orang terdahulu itu kan sudah dinas juga dalam Al-Quran, yang selain Allah dalam Al-Quran, yang selain daripada Al-Quran enggak ada jaminan untuk dijaga. Maka ketika nabinya saja masih hidup itu, ini kitab Injil sudah banyak dirubah oleh pengikutnya, itu nabinya masih ada. Sudah yuharrifunal kalima am mawadi'ih, mereka sudah banyak merubah. Maka dikatakan ketika kalau enggak salah berapa 1,5 abad selepas wafatnya Nabi Isa itu, banyak sekali model-model Injil itu, hampir dikatakan 600-an kitab yang dibuat oleh pengikut-pengikutnya itu, sampai mereka kebingungan yang mana kita mau ikuti, ini kebanyakan, disalin, sehingga oleh pastor mereka yang besar-besar itu, senior mereka itu, dari segitu banyak kitab itu, yang mana yang betul kita jadikan pedoman. Karena ini masih belum Nabi Muhammad, ini masih mereka ikut Nabi Isa, belum Nabi Muhammad diutus. Bingung mana yang kita ikut ini. Nabi kita Isa sudah meninggal, ini sudah tinggal 1,5 abad, sebanyak sekali kitab, mana yang perlu kita ikuti ini, pedoman yang benar ini. Karena kebiasaan mereka itu, kaum terdahulu itu merubah-rubah isi kitab mereka, diseleksi, ternyata bisa diambil 4 jenis kitab. Inilah yang mereka pakai sampai sekarang, 4 jenis kitab ini. Kok ini pembahasannya Ustaz, ini juga penting kita tahu ini, karena kitab juga diturunkan oleh Allah kepada kita terdahulu supaya kita tahu. Jadi semua jenis banyak gitu kitab ini, 4 ini yang dipilih oleh mereka, yang mereka cocokkan, yang hampir mirip dengan Injil itu. Apa itu? Mungkin pernah ada yang tahu. Yang pertama namanya apa? Apa namanya? Lukas, Yohanes, apa lagi? Ada yang tahu? 4 jumlahnya, masa nggak ada yang tahu? Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ini kitab yang makanya kalau kita dengar debat-debat tuh, mereka ngutip dari Yohanes keberapa, Lukas keberapa, Matius keberapa, kemudian apa lagi? Markus keberapa. Itu yang mereka ambil dari banyak dulu kitab itu, mereka ambil 4 yang agak mirip-mirip lah. Tapi sebenarnya itu juga banyak yang enggak asli. Apa itu? Lukas, Yohanes, Matius, Markus. Itu yang mereka seleksi yang agak-agak mirip. Tetapi juga itu banyak yang tidak benar juga isinya. Kenapa? Karena masih mereka mengatakan Isa itu anak Tuhan. Tapi kalau di Injil yang aslinya, enggak. Isa itu kalau namanya ada lagi satu kitab ini, kitab Injil yang asli, bukan asli isinya dijiplak langsung oleh murid aslinya Nabi Isa. Tapi kitab Injil itu jiplakan itu hilang, tidak tahu kemana. Nah itu yang asli, bukan yang asli jiplakan pertamanya. Maka Injil itu siapa namanya? Ada yang tahu? Injil Barnabas.
itu hilang sudah. Nah inilah yang masih mengatakan di kitab itu bahwa menceritakan jelas detail ciri-ciri Nabi akhir zaman itu, yang mengatakan Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan Tuhan, tapi Nabi Allah. Mirip dengan surat Toha itu, ini Abdullah atanya, itu di Injil Barnabas itu, cuman hilang, sengaja disembunyikan itu kitab itu. Nah Barnabas ini siapa? Barnabas ini salah satu murid Nabi Isa yang langsung berburu. Kan Nabi Isa itu punya murid, ada berapa muridnya itu, termasuk yang disalib itu tuh murid Nabi Musa itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Nabi Isa itu enggak disalib, yang disalib itu ini yang membongkar tempat persembunyiannya Nabi Allah Isa dengan murid-muridnya. Dia membelot karena dunia lah, dia ngomongin dunia, dia beritahukan Nabi Isa itu biasanya kumpul-kumpul dengan santri itu di tempat ini, dia beritahukan, ini dicari lah, Nabi Isa kan mau dibunuh. Ya, ketemu semua murid-murid Nabi Isa dipenjarakan dan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Barrafahullahu ilaih. Nah, ini yang Yudas namanya, ini pengikut yang belot ini yang diserupakan mukanya oleh Allah seperti Nabi Allah Isa. Itulah yang digantung di palang salib itu. Walaupun dia teriak, saya bukan Nabi Isa, bukan Isa saya, tapi udah mukanya dirubah oleh Allah. Mau gak mau ya dia disalib itu, Yudas itu. Kalau Nabi Isa di mana? Barrafa'ahullahu ilaihi, Allah angkat ya. Nanti di akhir zaman diturunkan lagi. Nah Injil yang masih mirip dengan Injilnya Nabi Allah Isa itu, itulah namanya Injil Barnabas yang tidak ditemukan sampai sekarang itu. Entah mungkin hilang atau sengaja disembunyikan, karena kalau ditemukan atau dipakai itu ya sama dah kayak Al-Quran jadinya. Kan mereka salahnya sekarang nih, orang-orang ini kan mengatakan Isa itu anak Tuhan, mengatakan Isa itu Tuhan. Kalau kita kan enggak, Isa itu apa? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku ini hamba Allah, Nabi Isa. Atani al-kitab, yang diberi kitab kepadaku oleh Allah, yaitu Injil. Wa ja'alani mubarakan, Allah jadikan aku ini berkah, dan seterusnya. Nah itu isi, dan menceritakan dasarnya detail ciri-ciri umat akhir zaman dan nabinya. Itu mereka sembunyikan. Sekarang yang mereka pakai ini yang 4 itu, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, itu pun banyak juga yang beda asli. Maafum salah ya. Nah ini 3 kitab ini belum kita bahas Al-Quran, ini pun juga wajib kita imani. Kalau kita ikuti gimana? Nah ngikutinya enggak boleh imani aja. Karena selepas ada Al-Quran nggak boleh lagi kita pakai aturan-aturan yang ada di 3 kitab itu atau di suhuf itu. Karena sudah cukup dengan Al-Quran, cukup kita imani itu semua memang kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Kalau ngimaninya nggak boleh. Umar dulu pernah, ketika Rasulullah berada di kamarnya, Umar ini radhiyallahu taala anhu membawa lembaran-lembaran Taurat ke kamar Nabi. Maka Assalamualaikum ya Rasulullah, boleh saya masuk? Silahkan. Lihat, hey Umar, apa di tangan? Kan dikatakan lembaran-lembaran Taurat. Merah muka Rasulullah. Hey Umar, apakah kamu tidak ridha Allah sebagai Tuhan, aku ini sebagai nabimu, dan Al-Quran sebagai imammu, katanya. Terus kau bawa kitab-kitab itu, katanya, lembar-lembaran itu. Langsung Umar takut, keluar, disimpan itu, enggak pernah lagi dilihatkan. Raditu billahi rabbah, kata beliau, wa bil islami dina, wa bil qur'ani imama. Jadi enggak boleh kita berpanduan dengan kitab-kitab selain daripada Al-Quran di akhir zaman ini, karena itu kitab yang diberikan langsung kepada kita sebagai pedoman kita. Tapi kalau kita imani wajib, tapi mengamalkan isinya itu enggak boleh. Apalagi ini yang aslinya saja itu kita amalkan, yang asli itu turunkan langsung kepada Nabi Isa itu tetap juga nggak boleh. Apalagi yang sekarang ini yang campur aduk udah isinya ini, yang udah gade isinya sudah, yang banyak dirubah. Jangan coba-coba, karena isinya sekarang banyak dirubah, banyak penyelewengan, banyak yang dihalalkan. Walaupun masih ada perintah-perintah ini, tapi banyak sekali yang dibolehkannya, termasuk makan babi itu tidak ada, tidak diperbolehkan dalam kitab-kitab mereka ini.
Makanya Nabi Isa nanti turun itu termasuk misinya itu apa? Mate babi. Nabi Isa turun nanti itu semua babi itu dibunuh. Dibunuh oleh Nabi Allah Isa dan pengikutnya. Paham ya? Nah, jadi kita sebagai seorang mukmin muslim wajib mengimani beberapa kitab yang diturunkan oleh termasuk yang jelaskan tadi. Kemudian juga ada 60 suhuf yang diturunkan kepada Sis. Suhuf ini lembaran-lembaran. Nabi Sis juga Nabi kepada Nabi Sis, anak dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian ada 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim. Kemudian 10 suhuf kepada Nabi Musa. Dalilnya suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian Taurat apa dalilnya? Dalilnya disebutkan juga dalam Al-Quran. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Apa itu? Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Inna, sebenarnya kami Allah anzalna telah menurunkan Taurata, kitab Taurat. Ini jelas Allah katakan dalam Al-Quran. Inna kami Allah anzalna at-Taurata fihi hudan wa nur, yang isinya itu di dalamnya ada hidayah dan cahaya. Itu dalilnya dalam Al-Quran disebutkan. Kemudian Zabur ada enggak? Ada. Wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud itu Zabur. Injil ada, Injil ada. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil. Al-Quran ada, Al-Quran paling banyak. Paling banyak. Jadi disebutkan semua ini kitab-kitab ini, suhuf-suhuf ini di dalam Al-Quran. Maka kita sebagai kaum muslimin wajib kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah tersebut. Mungkin ada yang tanyakan? Kita lanjutkan. Ya, waktu dulu. Paham ini? Saya tanyakan, ya. Kan tulangnya bikin apa bengkok wanita itu sampai sekarang dia Bukan tulangnya bengkok, kita juga sifatnya perempuan itu. Kalau tulangnya kita juga bengkok. Kenapa diambil dari tulang rusuk yang paling belakang? Karena sifat perempuan itu begitu. Sifatnya seperti itu, susah diluruskan. Dia bengkok terus. Makanya kalau ada perempuan satu soleh satu perempuan itu soleh betul, maka bisa mengalahkan doanya 1000 wali. Karena langka perempuan soleh itu. Yang soleh betulan ini. Namun ditanya kan soleh-solehan. Tuan teman ngaji, banyak ngaji bergubris. Perempuan kan suka yang gitu. Kadang di majelis taklim itu sering bergubris. Yang soleh betul, yang jaga lisannya, jaga pandangan, yang soleh betul, itu bisa mengalahkan doa 1000 wali. Kayak Maryam itu. Maryam itu bukan nabi, tapi begitu masya Allah karomahnya itu. Apa karomahnya? Langsung kakenan leman surga. Langsung kakenan. Kalau kita pikir-pikir bisa mengalahkan para nabi. Tapi ya beliau juga dikatakan sebagian mengatakan nabi, tapi tidak ada nabi perempuan, ya wali sudah begitu. Kalau Nabi Musa kan minta dia, ya Allah turunkan hidangan dari Nabi Maryam itu enggak. Salam-salam datang Mansur. Ya, itu kelebihannya. Maka jarang sekali perempuan yang betul-betul soleh itu. Jarang sekali. Karena apa? Kalau diibaratkan oleh Nabi itu, kalau bahasa Dewa itu seperti gagak merah. Ada nggak gagak merah? Ada. Langka. Jarak lagu langka, mungkin 1000 sekik jarak gagak merah. Saking langkanya, langka memang perempuan soleh itu. Ciri perempuan soleh itu apa? Tidak pernah kelihatan dan tidak pernah melihat laki-laki lain dan tidak pernah lihat laki-laki. Sembunyi, tertutup. Itu ciri wanita soleh. Ya. Ya. Gambarannya. Iya. Ya. Gambarannya besok jangan ceritakan kalau sudah masuk surga. Gambarannya ya kalau
kita lihat sekilas sama kayak dunia ini. Dalam artian anunya, kalau kita makan di sana lezat kita makan, kalau lapar kalau di sana lezat juga, tapi lezatnya nggak pernah habis. Kalau kita kan di dunia lezat sepiring 2 piring kenyang, tapi surga udah ini, semakin kita makan semakin lezat, nggak ada istilah kenyang di sana. Pokok isinya surga itu semua adalah kenikmatan. Dan nara hal yang membuat kita itu bosan, lelah, capek, susah itu nggak ada di sana. Isinya kenikmatan demi kenikmatan. Darussalam, kenikmatan, tidak ada istilah lelah, capek, lelah, ibadah, bosan, tangalor lu di surga nu, dia dari kotoran, jadi ini keringat nu apa seperti kasturi bu, denarak WC, denarak tolang pak, denarak semua harum, indah, mewah di surga. Dan ada satu kenikmatan di surga itu yang khusus, yang diberikan oleh orang-orang khusus. Banyak dalam Al-Quran ada menyebutkan waladaina mazid. Apa itu? Dalam Al-Quran disebutkan walilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini pentingnya kita ngaji tasawuf nih. Dalam Al-Quran disebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi orang-orang berbuat baik ini, ahli kebaikan, diberikan di al-husna, kebaikan, itu surga. Wa ziyadah lagu Arab, tambahan ini, yang tambahan ini tidak diberikan oleh orang-orang sembahyang. Apa itu ziyadah itu? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata para ulama, ziyatu ru'yatullah, memandang Allah. Untuk siapa yang di dunia ini memang carinya seperti itu. Lah mulai dunia sekedar ibadah, peta pahala, ngaji marak ngandin arah sebetul-betul ingin sangat-sangat dekat dengan Allah. Tamat di surga lagu dia temu ngelihat Allah. Yang diberikan melihat Allah itu siapa mereka yang di dunia ini memang seperti itu. Ingin makrifat, ingin dekat-dekat, itu yang diberikan kelebihan. Maka ada nanti orang itu di surga itu diiklankan hari Jumat, ayo kita ngelihat Allah, dia enggak gubris. Karena di dunia itu enggak begitu tujuannya. Karena di dunia dia tinggalkan kemaksiatan, sudah diajarkan yang fardu, kemudian juga ibadah ini yang sudah cukup itu. Beda dengan orang-orang yang tidak hanya sekedar yang fardu apa, terus dia menyerahkan dirinya ingin dekat dengan Allah, jaga hatinya terus tidak pernah mundur masa. Nah inilah yang mendapatkan az-ziyadah kata para ulama. Kalau kita di dunia ini hanya sekedar menjalankan perintah dengan pengirangan toh gitu ya, ngaji seperti itu, tidak terbedaisa wirid khusus berapa ribu baca zikir, baca salawat, atau ingin membersihkan hati itu. Nanti walaupun diiklankan di surga, waktu terlihat Allah Ta'ala halus itu halus denggubris, karena dunia memang bukan begitu anunya. Nah, dia ingin bukan yang penting tamus, apalagi dengan yang penting tamus surga, ya sudah. Nah, agak respon, diiklankan tapi nggak respon hatinya. Siapa yang respon? Yang memang orang yang sebelum di dunia sudah ingin ketemu dengan Allah, sebelum di akhirat, sebelum mati itu di dunia sudah ingin ketemu Allah, itu yang akan mendapatkan kenikmatan ketika diilangkan langsung, karena itu dicarinya. Orang-orang soleh itu kan begitu, orang-orang wali-wali itu begitu, dia tidak ingin surga, dia ingin Allah. Kalau di surga itu enggak ketemu Allah itu tidak ada enaknya, tapi kalau di neraka ketemu Allah itu enak karena ridho Allah lebih besar. Sebagaimana pecinta Nabi Muhammad, saya mau masuk surga itu keadaan Rasulullah, tapi kalau ada Rasulullah malas masuk surga. Itu pecinta Rasulullah. Salah ya. Nah, maka bagaimana kita juga punya target seperti itu. Sebelum kita bisa memandang Allah kelak dengan mata zahir kita itu di surga itu, bisalah kita di dunia usaha bisa memandang Allah dengan hati kita. Itulah yang namanya al-ihsan. U'budullaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Bukan sekedar ibadah doang, tapi ibadah yang merasa terlihat Allah. Dengan apa? Hati kita ini merasa lihat Allah. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Ahli kitab. Yang disebutkan ahli kitab itu ya pengikutnya Nabi Allah Isa alaihissalam, itu ahli kitab, atau orang-orang yang mengikuti kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi ahli kitab yang dimaksudkan dalam Al-Quran banyak kan ahli kitab itu kita ahli kitab yang masih murni dulu,
Makanya kalau boleh orang Islam itu menikahi orang ahlul kitab, tapi ahlul kitab yang dulu yang masih murni ngikut Nabi mereka. Tapi kalau ahli kitab sekarang nggak boleh. Bahkan kita boleh memakan sesembelihan ahli kitab yang mana, yang dulu, yang mereka masih ittiba'nya full 100% dengan Nabi terdahulu. Tapi kalau sekarang ini sudah kebanyakan ikut hawa nafsunya. Maka nggak boleh kita mengkaji kitab-kitab mereka kalau kita tidak tujuan-tujuan yang lain, kalau kita nggak pakarnya. Kita orang awam kok coba-coba ngaji, nanti terseret kita, karena setan banyak ceritanya. Orang yang frustasi, banyak masalah, kemudian coba-coba baca Taurat, malamnya didatengin sama Yesus iblis. Iblis berupa, saya dapat ilham disuruh masuk Islam, ditawarkan masuk, dia kalau kafir. Tidak lalu setan berubah diri jadi barangan. Akulah Tuhan Yesus, silahkan kamu masuk ke sini, kamu akan selamat. Besok baginya bangun cerita, saya sudah dapat ketemu ini. Murtad dia ini coba-coba berdoi masalah terus, tapi tidak solusi dengan baca kitab itu. Oh, langsung malamnya setan datang. Ini coba-coba. Cepat itu murtad. Banyak ceritanya seperti itu. Nah, orang yang murtad, duit masalah baca kitab itu, malam-malam datang isi Yesusnya. Setan kan bisa berubah diri seperti itu. Paginya sudah menyatakan dirinya murtad. Ya, makanya kita nggak usah. Tapi kalau kita ahli pakar, memang cerdas, pandai, dan bisa kita jaga iman kita, boleh. Seperti Dr. Zakir Naik gitu. Itu boleh, karena apa? Dia kaji kitab-kitab itu, bahkan diapalnya untuk apa? Untuk membentengi umat Islam daripada paham-paham orang-orang kafir yang sekarang yang murtadkan orang. Itu boleh. Tapi model-model kita sekarang janganlah. Malah jual agama, karena kebanyakan isinya di kitab-kitab sekarang ini enaknya banyak, ibadahnya seminggu sekali. Belum itu kan sehari itu 5 kali, ini seminggu sekali. Wahnya tani. Mereka juga menjaminkan surga. Boleh makan ini, boleh ganti-ganti pasangan. Wah, ini enak ini. Keluar kita jadi Islam jadi. Nah, itu bahaya. Maka dilarang oleh ulama kita mengkaji kitab-kitab terdahulu. Tapi mengimaninya boleh. Kami yang sekarang ini juga sudah banyak terjadi perubahan, perombakannya dari kitab yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Cukup sudah. Insyaallah ya. Ya, untuk Al-Qur'annya insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas secara khusus mengenai Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita untuk sama-sama kita bisa amal dan sampaikan. Kita al-hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah salatullah salam salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha